dihuni oleh Nabi Adam, di langit kedua dihuni oleh Nabi Isa, di langit ketiga dihuni oleh Nabi Yusuf, di langit keempat dihuni oleh Nabi Idris, di langit kelima dihuni oleh Nabi Harun, di langit keenam dihuni oleh Nabi Musa, di langit ketujuh dihuni oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Isa sampai detik ini masih hidup dan akan diturunkan menurut hadis di Masjid Syria Menara Putih Damaskus ketika waktu subuh. Makanya sholat subuh sholat yang paling utama dan adzannya aja beda. As-salatu khairum minan naum. Kenapa? Sebab orang Yahudi takut kepada umat Islam kalau sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat. Sekarang kamu lihat, apakah di masjid sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat? Gagal berarti kita. Gagal. Saya harapkan kepada laki-laki yang duduk di sini jangan pernah bermain-main dengan kehidupan. Sebab apa? Kita sedang menunggu pemimpin yang bisa berjaya untuk kehidupan ini. Ini adalah hadis. Makanya teman-teman, perkuat diri kita dengan sholat berjamaah. Untuk perempuan jangan pernah meninggalkan sholat. Perkuat hidup kita dengan sholat tahajud. Itu sunnah Rasulullah. Sebelum berangkat sekolah ataupun di sekolah, datanglah ke masjid untuk sholat duha. Dan yang paling hebat lagi, hiasilah diri kita dengan membaca angkat tangan yang sudah hafal 30 juz. Nggak ada. Kalian kalah sama Abu Musa, peserta Hafiz RCTI Indonesia, orang Bangka, 5 tahun sudah hafal 30 juz. Kalian berapa tahun? Oh my god. Hello brother, angkat tangan yang sudah hafal 30 juz. Ya udahlah, turun, angkat tangan yang hafal 15 juz. Lah kalian ini hafal apa sih? Hah? Ya udah, angkat tangan yang hafal 5 juz. Enggak ada juga. Bini gue 4 juz. Artis Indrigiana yang dulu pakai pakaiannya rock and roll, kalau pakai pakaian sekarang udah kembali bersyariat 4 juz. Nggak pengen kayak Kak Indrigiana. Kalau kalian ketemu sama istriku, entah kenapa wajahnya shiny banget. Percaya, nggak tahu deh, kelembutan dan aduh, susah aku cerita. Saya berharap kalian seperti Indrigiana. Kapan bisa ketemu? Aduh, kalau ya Allah cantik banget. Ketemu perempuan sama perempuan aja begitu, apalagi loh. Aduh, ayo dong. Yang hafal juz 30 angkat tangan. Bukan 30 juz. Juz 30. Enggak ada juga. Saya akan mewajibkan kepada kepala sekolah syarat kelulusan SMA Negeri 1 Tambun Utara. Syarat kelulusan SMA Negeri 1 Tambun Utara harus hafal juz 30 titik. Yang enggak hafal juz 30 mohon maaf, lo enggak lulus. Saya akan bekerja sama dengan guru agama. Wajib tes nanti hafal juz 30. Ngapain? Dunia aja yang diperlukan Allah dijauhkan. Masa nggak hafal? Yang juz 30 aja nggak hafal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Damaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa. Oh kan nggak usah disuruh Pak, udah tahu dia. Inilah saat terakhirku melihat kamu. Boleh curiya, boleh kanggena, hame ho gaya tera sajna, तेरे मिंचियों ने युला कदामे तुम्हारे जंया. Nggak usah disuruh, giliran Quran yang dibaca. Ayo coba, boleh?
Nih Pak, coba lihat Pak. Bu, lihat ya. Mata'an lakum wa li'ana'amikum fa idza ja'atit tamatul kubra. Oh, lah kurang asap jawabannya, Sadaqallahul Adzim. Giliran nyanyi aja nomor 1. Teman-teman mohon maaf, Yahudi sedang menggerogoti remaja-remaja Islam Indonesia. Kenapa? Yahudi saat ini mempropaganda dengan yang disebut dengan Mike World. Mike World untuk menguasai dunia diikonkan dengan 3 ikon. Yang pertama Mike Donald. Anak-anak digandrungi untuk makan makanan instan padahal tidak sehat, merusak tubuhnya. Dan kalian tahu berapa persen dari McDonald disumbangkan untuk Israel membunuh teman-teman kita di Palestina. Yang kedua Macintosh, mesin judi. Berapa banyak money games PlayStation yang akhirnya ujung-ujungnya pada judi. Yang ketiga MTV, musik television. Diajarkan kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk lebih hafal lagu daripada hafal Quran. Kenyataannya sukses. Banyak pemuda-pemuda yang pakai jilbab, begitu Syahir Syekh datang, wow. Ini pakai jilbab loh. Ada yang pakai jilbab apa-apaan. Kita sudah terkontaminasi oleh rusaknya budaya Yahudi. Bahkan Yahudi mengompori kita dengan satu rumus yang disebut triple S: sex, sport, dan song. Kalian tahu ketika tahun baru kemarin di wilayah Jawa Barat, di wilayah Puncak, ditemukan ribuan kondom berserakan di mana-mana. Dan kalian tahu 14 Februari itu Valentine Days, ditemukan berapa banyak perempuan yang menyerahkan keperawanannya kepada pacarnya. Dan kalian tahu inilah yang disebut dengan triple S sex. Kenapa? Pemuda-pemuda telah dirusak dengan video porno. Berapa banyak anak-anak muslim rusak dengan video porno. Dan kalian tahu jurnal Medicine Kesehatan, laporan observation kesehatan, anak-anak yang nonton video porno mengalami kerusakan syaraf geger otak seperti kecelakaan dari motor. Sekali kalian buka video porno, otak di syaraf otak kita akan rusak seperti geger otak. Berarti lama-lama kalian akan gila. Dan kalian tahu kenapa laki-laki haram pakai emas, perempuan boleh pakai emas? Kenapa? Dalam emas ada kandungan zat tertentu yang bisa merusak saraf otak. Kalau perempuan, kandungan emas itu akan dilarutkan dengan menstruasi atau haid setiap bulannya, sehingga darah kotornya keluar. Kalau laki-laki tidak memiliki saluran pembuangan darah, akhirnya apa? Mengarah kepada otak dan gila. Laki-laki yang pakai emas lama-lama otaknya gila. 1500 tahun yang lalu Rasulullah telah memberikan statement dilarang bagi laki-laki memakai sutra dan emas. Karena apa? Ada banyak faktor kesehatan yang merugikan. Baru tahu kan lo? Makanya nggak bangga umat Rasulullah? Bangga. Nggak bangga menjadi umat Islam? Bangga. Seks. Berapa banyak pemuda-pemuda yang dirusak dengan seks. Dan kalian tahu survei membuktikan rata-rata yang duduk di kampus disurvei dengan tingkat keperawanan atau tidak, 90% jawabannya tidak perawan. Dan kalian tahu kemarin video yang beredar SMP Negeri 4 Jakarta, kalian nonton kan bagaimana temannya nyurakin, ayo udah pegang, masukin, ayo. Dan kalian tahu pelakunya berjilbab, najis tralala, menghina umat Islam. Ini namanya kalau pemuda demikian. Maka kuatkan diri kita dengan sholat berjamaah di masjid. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kuatkan diri kita. Kalian tahu kenapa pemuda wajib berpuasa? Apalagi yang belum punya istri wajib berpuasa terus. Gue aja tiap hari puasa kok, apalagi lo. Terutama untuk laki-laki, kalian punya 2 cairan. Cairan yang pertama kencing, cairan yang kedua sperma. Kalau gue tahu lo tiap hari kencing, gue tahu. Sekarang pertanyaan gue,
Lo kemanain cairan sperma lo? Jawab dengan jujur. Maaf, ini ajaran dari hadis Rasulullah. Imam Syafi'i pernah mengeluarkan ultimatum dengan mengambil satu ayat, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Ternyata laki-laki yang tidak sabar menahan syahwatnya, ia akan mengeluarkan spermanya secara dipaksa. Dengan apa? Melakukan rumus 5 jari. Tahu kan? Kalau sudah melakukan rumus 5 jari ngapain? Ngocok. Dan laki-laki yang melakukan rumus 5 jari atau ngocok, maka di hadapan Allah tergolong zina. Karena apa? Ente telah mengeluarkan syahwat dan membuang-buang anak. Anaknya ditempel ke kamar mandi, tempel di kasur. Saya pesankan kepada remaja-remaja yang alim, pemuda-pemuda yang alim, untuk setiap hari berpuasa. Ini dalam kaidah Rasulullah disebut puasa mutlak. Kenapa puasa mutlak? Untuk mengendalikan syahwatmu. Kalau ente tidak berpuasa, syahwat bisa terbang kemana-mana. Dan akhirnya apa? Berbuat zina. Yang sudah terlanjur melakukan itu, tobatan nasuha. Teman-teman juga yang sudah pernah melakukan ciuman, pegangan, rabahan, pacaran, bahkan bubuk bareng, saya perintahkan untuk taubatan nasuha. Jangan lagi mengenal istilah-istilah itu. Tobat kepada Allah. Sebab apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kesalahan akan diampuni dengan tobatnya kita kembali kepada Allah dan menjaga kesucian. Kalau kalian tidak tobat, maka kalian akan dikawinkan juga dengan laki-laki yang di saat bersamaan membuang keperjagaan dan keperawanannya. Dan itu berat di hadapan Allah, termasuk zina. Tapi saya yakin SMA Tambun nggak ada. Nggak ada satu apa nggak ada banyak. Yang ketiga, matinul khuluq. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki lalu bertanya, apa akhlak itu? Kalian tuh bertanya, apa akhlak Rasulullah? Dibuka surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai dengan 11. Itulah akhlak Rasulullah. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang bertanya kepada Aisyah, Aisyah, ikhbirni, kabarkan kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah. Lalu Aisyah berkata, khalaqahul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Lalu surat apa? Surat Al-Mu'minun. Bacalah. Inilah akhlak Rasulullah yang dicontoh dan ditunggu-tunggu oleh umatnya. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa yang pertama? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pemuda-pemuda yang rajin solat kepada Allah, pemuda-pemuda yang khusyuk solatnya kepada Allah, pemuda-pemuda yang solatnya tepat waktu kepada Allah, pemuda-pemuda yang tidak pernah meninggalkan solat kepada Allah. Sebab apa? Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Solat itu ibadah yang utama, mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan merupakan zikir yang utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pesankan, jangan pernah tinggalkan sholat. Maulid ini digelar untuk memberikan contoh kepada kalian. Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat ini penting untuk memberikan protection, perlindungan kepada kita dari musuh kita. Siapa musuh kita? Yang pertama adalah syaitan. Coba kalian sambil benci bilang syaitan. Musuh kita adalah syaitan. Ekspresinya benci. Musuh kita adalah dan musuh kita yang kedua adalah syahwat, nafsu.
Makanya tolong perempuan dan laki-laki, ini saya suka nih kalau ada pembatas kayak gini nih. Kenapa? Kalian akan terjaga pandangan. Dikatakan kepada laki-laki, kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yafudu furujahum. Kepada laki-laki tolong jaga pandangannya dan jaga kemaluannya. Ngelihat perempuan cantik udah ngaceng. Makanya pandangan dijaga, jangan dibiarin. Dijaga please. Makanya saya setuju ada hijab. Dan yang kedua, wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfadu furujahunna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada perempuan-perempuan, jaga pandangannya. Ada cowok ganteng, jaim aja kali. Jaim aja, biar aja sok-sok aja biar. Padahal dalam hati, ya Allah ganteng banget. Jaga juga kemaluannya. Dan ternyata hasrat perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Tapi jangan salahkan laki-lakinya dong. Perempuan juga harus respect sendiri, betul? Makanya di surat Al-Ahzab dikatakan ayat 59, ya ayyuhan nabi kul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Katakan kepada anak-anakmu yang perempuan, istrimu dan semua perempuan muslim, tutup tubuhnya dengan jilbab. Ini aurat. Imam Bukhari melihat nenek 95 tahun turun dari unta, baru separuh betisnya, 100.000 hafalan hadisnya hilang. Baru separuh betis, apalagi perempuan sekarang pakai celana sampai ke pantat, semuanya kelihatan. Cowok juga begitu, cari pakai celana jeans, cari yang ukurannya besar, Calvin Klein, celana dalamnya dikeluarin semuanya biar kelihatan. Ini mode habis. Perempuan juga hati-hati. Ini tertutup aurat seperti ini bagus. Tuh, pakai khimar, ditutup dadanya. Itu kerudung yang benar. Karena dada kalau ini nggak dijaga. Kemarin tahu nggak? Jangankan kalian ibu-ibu aja genit sama gue. Ustaz foto dong, foto dia pet. Kan susunya gede. Dia tempel, aduh. Yang nggak enak sama saya lah. Suka sih suka, tapi mau ya jaga jarak. Bahkan ada ibu-ibu yang sampai cium-cium gue. Lu serius? Karena apa? Hasrat perempuan ternyata lebih membara. Tapi di sini nggak ada. Jauh. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindari perbuatan dan perkataan buruk. Kalian itu kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Nggak usah bikin fitnah. Guru diomongin, heran deh. Guru dicengin. Mak Lampir belum datang. Siapa Mak Lampir? Guru matematika. Dosa. Itu dosanya bibir. Kenapa? Kalian itu nggak bakalan berkah ngomongin guru. Sekali ngomongin guru, ilmunya nggak masuk kotak kalian. Karena apa? Kalian ngomongin orang yang sangat dihormati Allah. Jangan sampai begitu. Nanti ada gurunya ngajar, dicengin. Jangan. Dosa. Ayo hormati guru kita, cari ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Anak-anak yang rajin bersedekah, ayo biasakan diri kita simpan sebagian uang kita, nabung buat sedekah dan nabung buat perjalanan umroh. Daripada liburan ke Jakarta ngabisin uang puluhan juta, mendingan dari kelas 1 SMP bikin program study tour goes to Mekah. Keren banget umroh. Nabung terus. Yang berikutnya,
walladzina hum li furujihim hafidun. Anak-anak yang mampu menjaga kemaluannya, mohon maaf, remaja akan hancur kalau tidak bisa menjaga di antara dua lubang. Lubang mana? Lubang mana? Hada wa hada. Lubang mana yang mesti dijaga? Hada wa hada. Ini udah dikatakan sama Rasulullah, please, salah satu akhlak pemuda-pemuda yang bisa menjaga kehormatan mulut dan kemaluannya. Angkat tangan yang berjanji untuk tidak pacaran. Nggak ada. Berarti yang pacaran akan menjadi hamba-hamba setan. Angkat tangan. Oke, turun. Kalian pikir waktu zaman sekolah gue nggak ada cewek yang naksir? Yang naksir gue banyak. Tapi aku putusin dengan surat cinta karena Allah. Dear Fatimah, ukhti, bukan aku tak mencintaimu. Keindahan tubuhmu, putihnya kulit, mancungnya hidungmu, merekahnya bibirmu menggoda setiap insan yang melihat. Ukhti, siapapun akan jatuh cinta dan terpana dengan pesonamu. Kau makhluk Allah yang paling indah yang Allah ciptakan. Ukhti, tapi ternyata cintaku telah berlabuh kepada yang maha membuat cinta. Hatiku telah tertutup kepada lubang maksiat. Sebab apa? Aku sangat menghormatimu. Bukan aku tidak mencintaimu, tapi ternyata aku lebih mencintai Allah dibanding dirimu. Ukhti, kalau kita memang jodoh, suatu saat kita akan bertemu. Kuputuskan engkau bukan karena nafsu, tapi kuputuskan engkau karena aku mencintaimu. Wah, keren. Mulai besok berarti kita putuskan pacar kita. Siap? Mulai besok SMA Tambun Utaran, SMA 1 Tambun Utaran nggak ada yang punya pacar. Semua menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Jomblo berbahagia. Kali ini jomblo dibelain. Baik, saya sudah memberikan 3 kunci mengikuti Rasulullah. Salimul akidah, punyalah akidah yang bagus. Sahihul ibadah, beribadahlah secara yang benar. Matinul khuluq, dan berakhlaklah seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Kita tutup dengan salawat lagu gue boleh? Saya punya single Kuasa Ilahi, ada 5 single. Dan insya Allah sebentar lagi akan dibikin layar lebar dengan istri aku. Saya akan nyanyikan satu lagu salawat buat teman-teman semuanya. Yang ingin kenang-kenangan bisa dibawa pulang, cukup dengan mengganti uang Rp30.000. Nomor 2, ya. Ya, kerasin lagi. Terus kerasin, kencangin. Kita nyanyi bareng ya. Untuk SMA Negeri 1 Tambun Utara. Lebih keras lagi, Pak. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Semuanya, ya Nabi, yuk. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Kau terlahir ke
Ya Nabi, salam rindu kami, kami ingin berjumpa. Kau Nabi yang membawa berkah, tuntun kami ke surga. Mada'anin nahidah. Abdul, mau? Cuman 30.000 rupiah. Kita juga bawa madu loh. Buat bapak ibu guru yang butuh madu untuk kesehatan, saya punya madu. Mana Jo? Oh itu dia. Madu pahit silesung pipit. Buat yang suka madu manis, saya punya madu super. Madu super silesung pipit. Kemasannya ada gambar gue. Kalau sudah habis madunya, tolong jangan dibuang. Simpan di kamar kalian sebagai bentuk kenang-kenangan. Coba Jo lihat, yang ini madu pahit. Buat yang pengen stamina bagus, terutama buat ibu-ibu, adik-adik boleh. Ini harga kantong-kantongnya guru-guru kita. Ini harganya 100.000. Gue bilang ibu guru kan, tapi kali aja kalian bawa duit. Yang ini madu super, harganya 150, hampir 1 kilo. Tapi yang punya duit cuma 80.000, ya sudahlah. Ada madu mini silesung pipit. Nah, ini cocok juga buat di rumah. Dan kasetnya tinggal diminta di situ tuh. Silakan beli kaset Puasa Ilahi sebagai kenang-kenangan yang nanti insya Allah akan difilmkan. Teman-teman sudah mau duhur, insya Allah kita harus sholat tepat waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu. I love you all. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berterima kasih kepada 3 dai tadi dan berterima kasih juga untuk Hadro yang telah mengisi kekosongan waktu. Terima kasih juga untuk Ustadz Riza Muhammad atas tausiahnya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik dunia maupun akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya mirip pasar kalau dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.